Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ranitya dengan NIM F1D12509 dari Politeknik Lamongan. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang banjir pada tambang bawah tanah, yaitu dari mata kuliah UAS, dari mata kuliah dasar-dasar sains teknologi. Jadi banjir di tambang bawah tanah itu merupakan salah satu fenomena yang sangat krusial. Fenomena ini bukan hanya mengganggu operasional pertambangan, tapi juga bisa membahayakan keselamatan pekerja kalau tidak ditangani dengan baik. Berikutnya yaitu kita masuk ke bagian pendahuluan. Jadi kenapa sih banjir bisa terjadi di tambang bawah tanah? Jadi banjir pada tambang bawah tanah ini terjadi ketika air yang masuk dalam lubang tambang, baik itu dari air tanah, rembesan, melahirkan batuan maupun limpasan air permukaan saat musim hujan, jumlahnya itu melebihi kapasitas sistem penyaliran atau drainase yang ada. Berikutnya itu tujuan dari pembahasan atau video ini itu ada 3. Yang pertama itu kita bisa memetakan bidang ilmu baik dari ilmu prodi maupun ilmu dasar berkaitan dengan fenomena banjir tersebut. Yang kedua yaitu menjelaskan prinsip-prinsip keilmuan yang mendasari fenomena banjir tambang bawah tanah. Dan yang ketiga yaitu merumuskan solusi pencegahan dan penanganannya. Sebagai sumber acuan, saya menggunakan satu jurnal ilmiah nasional di bidang geosains yaitu, dan juga ditambah referensi dari textbook hidrogeologi dan mekanika fluida. Untuk studi literatur, saya menggunakan jurnal yang ditulis oleh Hutasoid dan kawan-kawan tahun 2010 berjudul Distribusi Vektor Aliran Air Tanah 2 Dimensi dalam Media Rekahan di Bigosan, Tembagapura, Papua, yang dipublikasikan di Jurnal Teknik Sipil ITB. Jadi ceritanya itu PT Freeport Indonesia waktu itu berencana membuka tambang bawah tanah baru di Bigosan dengan metode stop mine yang menuntut area pertambangannya itu harus dalam kondisi kering. Tapi masalahnya di beberapa titik uji itu air tanahnya itu keluar dari lubang stop dengan debit yang cukup mengganggu, sementara di titik lain lubangnya itu malah tetap kering. Variasi seperti ini ternyata tidak bisa dijelaskan kalau kita menganggap akuifer itu sebagai media antar butir biasa seperti pasir atau tanah berpori. Makanya peneliti memodelkan ulang akuifer ini sebagai media rekahan dengan air meresap di titik perpotongan itu antara sesar dan juga sungai. Hasilnya tuh menunjukkan bahwa konduktivitas hidrolik di kawasan itu bersifat heterogen alias tidak rata, dan aliran air tanahnya ternyata terkonsentrasi di sebelah barat laut dari stop nomor 6. Berikutnya yaitu apa saja sih mata kuliah yang berkaitan dengan fenomena ini. Yang pertama itu dari sisi mata kuliah prodi, yang itu ada 4 yang relevan. Pertama itu sistem penirisan batuan atau mine dewatering yang membahas perancangan sistem pemompaan air yang masuk ke tambang. Yang kedua yaitu hidrogeologi tambang yang mengkaji karakteristik akuifer dan aliran di tanah. Yang ketiga yaitu geoteknik tambang, yaitu untuk menilai pengaruh tekanan air terhadap kestabilan lubang bukaan. Dan yang keempat yaitu perencanaan tambang yang menentukan arah kemajuan tambang berdasarkan pola aliran air. Berikutnya itu dari sisi mata kuliah dasar atau sains, ada 3 yang relevan. Yang pertama itu fisika dasar, khususnya yaitu materi mekanika fluida yang mendasari konsep debit dan tekanan air. Yang kedua yaitu matematika ataupun materinya atau lebih luasnya itu materi numerik untuk perhitungan raca air dan juga dimensi saluran. Dan yang terakhir kimia dasar, itu untuk memahami kualitas air tambang. Berikutnya yaitu bagian yang paling penting yaitu prinsip-prinsip keilmuan yang dimana mendasari fenomena ini. Yaitu prinsip pertama adalah hukum Darcy yang menjelaskan aliran air melalui media rekahan batuan. Jadi rumusnya itu adalah Q sama dengan negatif K kali DH per DL. Di sini Q adalah debit air, K adalah konduktivitas hidrolik, A adalah luas penampang, dan DH per DL adalah gradien hidrolik. Jadi hukum itu menjelaskan bagaimana air tanah itu masuk ke lubang
tambang melalui rekahan batuan pada studi kasus Bigosan. Prinsip ini diterapkan dengan asumsi akuifer berupa media rekahan sehingga nilai konduktivitas hidroliknya menjadi heterogen tergantung orientasi dan geometri rekahannya. Prinsip yang kedua yaitu adalah prinsip kontinuitas aliran fluida. Intinya debit air yang masuk melalui rekahan harus seimbang dengan debit air yang dikeluarkan melalui pompa dan saluran. Karena konduktivitas hidroliknya heterogen, area dengan konsentrasi aliran tinggi seperti yang ditemukan di sebelah barat laut Stop 6 membutuhkan kapasitas pemompaan yang lebih besar dibanding area yang lain. Jadi lalu apa solusi yang bisa ditawarkan untuk mencegah dan mengatasi fenomena ini? Jadi yang pertama itu kita bisa dapat melakukan pemodelan hidrogeologi berbasis media rekahan sebelum penambangan untuk memprediksi titik-titik rawan rembesan mengikuti pendekatan seperti metode GEL dan metode ODA. Yang kedua yaitu kita bisa merancang sistem mine dewatering yang disesuaikan per zona dengan kapasitas pompa yang lebih besar di area konduktivitas hidrolik tinggi. Berikutnya yang ketiga itu kita bisa dapat melakukan grouting pada rekahan dominan untuk menutupi jalur utama peresapan air tanah. Yang keempat itu mendesain sump dan saluran terbuka yang ekonomis sesuai estimasi debit rembesan aktual di lapangan. Dan yang kelima itu melakukan monitoring secara berkelanjutan karena sifat akuifer rekahan yang heterogen ini bisa berubah seiring kemajuan perkembangan. Terakhir yaitu kesimpulannya. Jadi sebagai kesimpulan, banjir pada tambang bawah tanah merupakan fenomena yang melibatkan ilmu hidrogeologi, mekanika fluida dan sistem penirisan tambang. Penyebab utamanya yaitu adalah masuknya air tanah itu melalui jaringan rekahan batuan yang konduktivitas hidroliknya tidak rata sehingga sebagian area tambang bisa kering sementara area lain mengalami rembesan yang signifikan. Studi kasus Bigosan menunjukkan bahwa hukum dasi menjadi dasar analisis aliran air pada media rekahan dan solusi utamanya terletak pada pemodelan hidrogeologi yang akurat serta sistem dewatering yang disesuaikan per zona tambang. Sebagai saran, setiap rencana pembukaan tambang bawah tanah itu terutama pada batuan yang berpotensi banyak rekahannya itu sebaiknya melakukan pemodelan hidrogeologi berbasis media rekahan sejak tahap eksplorasi, bukan hanya mengasumsikan akuifer sebagai media homogen. Dengan begitu, zona yang berisiko tinggi seperti yang ditemukan di Bigosan itu bisa diantisipasi lebih awal sebelum proses penggalian dilakukan. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dan presentasi dari saya. Mungkin bisa saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.